Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak keberagaman di dalamnya, menciptakan harmoni di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama, memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Langkah-langkah seperti pendidikan multikultural yang menekankan nilai-nilai toleransi, dialog antar budaya untuk membangun pemahaman, serta perayaan keberagaman melalui festival seni dan tradisional lokal dapat meningkatkan rasa saling menghargai. Individu dan komunikasi dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menghormati keragaman budaya, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan masyarakat multikultural yang inklusif dan harmonis dengan terlibat dalam pemikiran jujur dan kritis mengenai hal ini. Negara Indonesia telah menjamin dan menghormati harkat dan martabat manusia yang melekat pada fitrah manusia, yang bersifat universal dan abadi, yang dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut juga dengan hak asasi manusia. Kewajiban dan hak memiliki definisi, yaitu kewajiban adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh warga negara terhadap negaranya, seperti kewajiban membayar pajak dan mematuhi hukum. Sedangkan hak adalah klaim atau tuntutan yang dimiliki oleh warga negara terhadap negaranya, seperti hak atas keamanan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. Harmoni tercapai ketika kewajiban dan hak saling melengkapi. Kewajiban yang dipenuhi akan memperkuat hak yang dimiliki, begitu pula sebaliknya. Fungsi harmoni yang pertama, stabilitas sosial. Harmoni antara kewajiban dan hak menciptakan kepercayaan antara warga negara dan pemerintah, yang penting untuk stabilitas sosial. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Kewajiban warga negara dalam mendukung pembangunan negara berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Sementara hak warga negara memastikan partisipasi dalam proses tersebut. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Ketika kewajiban dipenuhi, hak asasi manusia dapat lebih mudah dilindungi, mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan. 4. Partisipasi demokratis. Harmoni mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, memperkuat legitimasi pemerintah dan kebijakan yang diambil. 5. Penyelesaian konflik. Kewajiban memahami dan menghormati kewajiban serta hak dapat mengurangi potensi konflik antara warga negara dan negara serta antar individu. Pertama itu adalah kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajiban mereka. Nah, yang kedua itu ada dialog terbuka, mendorong komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan kewarganegaraan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Keempat itu ada penguatan institusi, memastikan lembaga pemerintah dapat menegakkan hukum dan melindungi hak warga. Nah, yang kelima itu partisipasi aktif, mengajak warga untuk melibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Yang keenam itu ada akuntabilitas, memastikan adanya mekanisme untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hak kewajiban. Nah, jadi dengan menerapkan konsep ini, harmoni antara kewajiban dan hak dapat mencapai menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajibannya itu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Mencapai harmoni antara kewajiban dan hak warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Dengan saling menghormati dan memenuhi kewajiban serta hak, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.